Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ghairu maftun. Jika kau ingin fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Ini poinnya. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftunin. Faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Jika kau berkehendak fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Doa pertama yang berusaha agar kita bisa husnul khatimah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling saya rasa sebab terbaik adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa-doa yang dianjurkan adalah kita berdoa sebagaimana doanya Nabi Yusuf, ya. Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi Islam dan susulkan aku dengan orang-orang saleh. Nabi Yusuf alaihissalam mengucapkan doa ini kapan? Di puncak kesuksesannya. Setelah dia melalui berbagai macam ujian. Setelah dia terpisahkan oleh ayahnya, ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun. Akhirnya dia bertemu sementara dia sebagai seorang bangsawan yang penduduk Mesir tunduk kepadanya. Maka dia berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Dia mengatakan, ya Rabbku, Engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan. Yang dulu aku ada tinggal di Palestina, tinggal di kampung, tidak punya apa-apa, miskin. Sekarang Engkau berikan aku apa? Kekuasaan. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil hadits, dan Engkau juga telah berikan kepadaku keanugerah, yaitu mampu mentakwil mimpi. Kalau Nabi Yusuf mentakwil mimpi 100% benar. Tidak ada salahnya sama sekali. 100% apa? Benar. Ini di antara mukjizat Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau nafsir mimpi 100% benar. Fatiras samawati wal ard, Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkau adalah penolongku, pengurusku di dunia dan akhirat. Kemudian beliau berdoa, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Wafatkanlah aku dalam kondisi Islam, yaitu wafatkanlah aku dalam kondisi husnul khatimah. Dalam kondisi menyerahkan segala urusan kepadamu, musliman. Wa alhiqni bis salihin, dan susullah aku dengan orang-orang saleh. Di puncak ketakwaannya dia tetap minta husnul apa? Khatimah. Di puncak ketakwaannya tidak pede. Tenang, saya pasti masuk surga. Tenang, saya pasti masuk surga. Enggak. Dia tetap berdoa, tawaffani musliman. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi Islam. Dan ini diantara doa agar wafat dalam kondisi husnul khatimah. Di antaranya doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa anta taghfir wa tarhamani wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni atau fatawaffani ghairu maftun. Dalam beberapa lafaz. Yaitu Nabi Muhammad SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau melakukan kebajikan-kebajikan. Wa tarkal munkarat, dan untuk meninggalkan perkara-perkara yang mungkar. Wa hubbal masakin, dan agar aku mencintai, menyayangi orang-orang yang miskin, yang susah hidup mereka. Wa anta ghfirli wa tarhamani, dan agar Engkau mengampuniku dan menyayangiku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin faqbidni ghairu maftun. Jika kau ingin fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku tanpa terfitnah. Ini poinnya. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftunin. Faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Jika kau berkehendak fitnah pada suatu kaum, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah. Artinya fitnah bisa saja tersebar. Allah menghendaki fitnah tersebar pada suatu kaum. Kemaksiatan tersebar, semuanya terjebak, semuanya terjerumus. Fitnah ini, fitnah anu, banyak fitnah.
Maka ya Allah, kalau kau ingin tersebarnya fitnah pada suatu kaum, selamatkanlah aku dari antara kaum tersebut, agar aku meninggal dalam kondisi tidak terfitnah. Itu Allah jaga dia. Semua orang terjerumus, semua orang ikut serta dalam fitnah tersebut, semua orang sibuk dengan fitnah tersebut, dia sendiri selamat. Allah selamatkan. Ini diantara doa agar husnul khatimah. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk husnul khatimah, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min an yatakhabbatani syaitanu indal maut, dari gangguan syaitan yang membuat aku goncang ketika hendak meninggal dunia. Ini doa penting. Kenapa? Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, syaitan akan mengeluarkan segala upaya dan kuasaan kemampuannya ketika seorang akan meninggal dunia. Dan ini ujian paling berat. Dari seluruh ujian dialami oleh seorang, ujian paling berat ketika sakaratul maut. Kita diuji, misalnya ada yang meninggal dari keluarga, berat, tapi bisa kita lewati. Kita diuji, ditawarin perbuatan haram, mungkin kita bisa lewati. Kita diuji dengan sakit, itu semua ujian masih ringan. Ujian paling berat ketika sakaratul maut. Ujian paling berat antara hidup dan mati. Makanya orang takut sama kematian. Dan hak mereka untuk takut, karena ujian yang paling berat, berpisah dengan dunia menuju alam yang kita tidak tahu kejelasannya. Alam tidak tahu kejelasannya. Maka ketika itu syaitan akan datang dan mengerahkan segala kekuatannya, segala daya dan upayanya untuk menggoda seorang, dibuat ragu dibuat ingat tentang maksiat dibuat hatinya rindu untuk bermaksiat ketika akan meninggal dunia, dan seorang tidak bisa mengontrol jiwanya ketika itu. Tidak bisa mengontrol jiwanya. Makanya jiwa ini al-qalb yakhun, hati itu berkhianat. Dan sering berkhianat kepada kita. Dan kadang berkhianat di titik sangat kritis ketika seorang akan meninggal dunia. Bukankah di antara kita kalau ingin sholat, hati ingin khusyuk, tapi apakah hati nurut kepada kita ingin khusyuk? Tidak, dia berkelana kemana-mana. Dia berkhianat. Di saat kita ingin khusyuk, dia nggak mau khusyuk, dia mengajak kita kemana-mana. Tidak semua orang bisa mengontrol hatinya, nggak semua. Betapa sering kita tidak pingin riya, tahu-tahu hati riya sendiri. Betapa sering kita tidak pingin hasad, kita tahu hasad itu haram, tapi kemudian hati kita hasad dan kita biarkan. Kita tidak bisa mengontrol hati kita. Itu padahal kondisi kita sehat, nyaman. Bagaimana lagi ketika dalam kondisi sakaratul maut? Maka syaitan akan datang dengan segala upaya. Ini kesempatan dia terakhir untuk menyesatkan manusia. Terakhir, habis ini selesai. Ini orang selamat atau tidak? Maka kita tidak lihat, tapi kita tahu apa yang bergejolak dalam hati orang tersebut. Dibuat ragu, dibuat memikirkan maksiat, dibuat macam-macam. Maka di antara doa Nabi, wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari gangguan syaitan yang menggoncangku ketika aku akan meninggal dunia. Atau kita baca doa dengan bahasa biasa. Allahumma inna as'aluka husnal khitam. Allahumma inna as'aluka husnal khitam. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesudahan yang indah. Di antara doa yang juga yang saya anjurkan agar kita mendapat husnul khatimah, kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ini doa sering diulang. Allahumma ahsin aqibatana, yaitu ya Allah, indahkanlah atau baikilah kesudahan kami fil umuri kulliha, dalam segala urusan, di antaranya urusan kehidupan kita. Ini doa sangat penting karena dalam dunia ini banyak sekali urusan ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin usaha, ngurusin dakwah, ngurusin tetangga, ngurusin yayasan, banyak sekali urusan dan sering ada hambatan-hambatan, ujian-ujian. Tapi kita hanya berdoa, ya Allah, apapun ujiannya, endingnya happy ending. Apapun ujian yang kita hadapi, kita ingin ujungnya apa? Indah. Itu doanya, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala urusanku. Apapun yang kita jalani, mungkin susah, mungkin berat, mungkin lepas kontrol ke kanan, ke kiri. Tapi kalau kita serius doa dengan doa ini, pasti ujungnya indah, ujungnya lurus kembali. Kadang kita nggak tahu bagaimana apa yang kita lakukan. Hari permasalahan kita bingung melakukannya. Kita berdoa, Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Ya Allah, indahkanlah kesudahanku dalam segala
urusanku. Di antaranya kehidupanku agar meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Di antara doa yang saya sering dengar, doanya indah dari para imam di Masjid Nabawi, di Masjid Haram juga. Mereka berdoa, Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Wa khair a'marina akhiraha. Wa khair ayyamina yawman alqaq. Maknanya, ini doa sepertinya Allah alam pada ada sunnahnya atau tidak apa ada. Tapi ini doa indah, secara makna dia indah. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Ya Allah, jadikanlah amal kami yang terbaik penutupnya. Itu jadikanlah penutup amalan kami, amalan yang terbaik. Kalau kami sudah baik, puncakkanlah amalan kami terbaik, terus kami meninggal. Itu kami meninggal di puncak-puncak amal yang terbaik. Allahumma ja'al khair a'malina khawatimaha. Jadikanlah amalan terbaik kami adalah penutup dari amalan kami. Waj'al khair a'marina akhirah. Dan jadikanlah umur kami yang terbaik adalah umur yang paling ujung. Di saat umur semakin bertambah, semakin baik. Semakin bertambah umur, semakin bertambah usia, semakin konsentrasi ke akhirat. Bukan semakin mikir dunia, enggak. Semakin konsentrasi ke akhirat. Semakin banyak beramal. Waj'al khairu ayyamina yauman alqaq. Dan jadikanlah hari terbaik bagi kami adalah hari ketika bertemu dengan engkau. Ini doa-doa, maksud saya, kita sering baca doa seperti ini agar diberikan husnul apa? Khatimah.